Oke, salam. Halo. Baiklah, seperti challenge dari brother ini bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pencipta, Dia adalah penguasa. Gambar. Di mana Dia, ini adalah gambar Allah ya. Saya gambarkan dulu ya. Mahkota ini. Ini adalah gambar Allahnya, di mana Dia menciptakan kita sebagai manusia dan dunia ini. Ini bentuk dunianya bulat dan ini kita. Di mana kita diciptakan itu, Allah menciptakan kita itu sebenarnya untuk berkuasa atas dunia ini, untuk menguasai dunia ini di atas otoritasnya Tuhan. Nah, itu terdapat pada, tapi kenyataannya bahwa yang terjadi itu tidak seperti ini, tidak seperti yang Tuhan mau. Dan kenyataan kita terjadi sesuatu penyelewengan seperti yang Ibu bilang tadi, itu terdapat dari Wahyu 4 ayat 11. Nah, di mana di sini terjadi penyelewengan bahwa kita itu karena semua kita sudah anggap ada apa yang kita miliki, seperti yang Brother Steve jelaskan kemarin, bahwa kita memiliki segalanya, sehingga kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Nah, sehingga inilah otoritasnya Tuhan tadi itu, kita buang otoritas ini sehingga kita memilih jalan kita sendiri. Ini kita merasa kita lebih berkuasa, padahal kenyataannya kita berada di kuasanya Tuhan. Nah, ini kita, ini dunia. Jadi kita merasa bahwa kita lah yang berkuasa, sehingga ini yang terjadi. Ini terambil dari Roma ya. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Nah, ini isinya saya lupa. Oh ya, ya udah Pak. Nah, jadi isinya bahwa kenyataan tidak semua orang itu benar. Nah, sehingga karena tidak ada semua yang benar, Tuhan itu mau menunjuk keadilannya melalui apa? Tuhan itu bersifat adil, yaitu adil. Untuk menunjukkan keadilan ini, sehingga Tuhan ini dia Tuhan, karena manusia sudah memberontak tadi itu, Dia tidak membiarkan pemberontakan itu terjadi selama-lamanya, sehingga manusia ada yang namanya adalah penghakiman dan penghukuman, itu bersifat kematian. Nah, ini manusia, inilah kita dihakim dan mati. Nah, ini ayatnya tadi, ayatnya tadi di Ibrani 9 ayat 7 ya. Ayat 27. Ayat 27. Aduh, isinya saya lupa, Bang. Isinya gimana tadi awalnya, Bang? Jadilah bahwa kita itu, manusia kita itu ya mati hanya sekali, mati sekali gitu kan, bahwa kita itu dihukum. Itulah Tuhan menunjukkan sifat keadilan Dia itu dengan menghukum kita mati. Nah, tetapi Tuhan itu untuk menunjukkan keadilannya lagi itu, Dia tidak membiarkan kita mati seperti ini, sehingga Dia mengirim anaknya itu, yaitu Yesus Kristus. Inilah Yesus yang Dia kirim itu, Yesus. Nah, ini Yesus, dan inilah Yesus ya. Bahwa Yesus dikirimnya untuk apa? Untuk menebus kita supaya kita tidak berada dalam kematian itu. Itu terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 ya. Ayat 18, bahwa Yesus itu mati menggantikan kita. Mati menggantikan kita. Nah, sehingga selanjutnya Tuhan bukan hanya membuat Yesus mati, tapi Dia juga membuat Yesus itu bangkit. Inilah Yesus, kebangkitan Yesus itu. Inilah Dia, sehingga segala kuasa itu tadi yang sudah diberikan manusia, tetapi manusia tidak mampu untuk menggunakan kuasa itu tadi, dan Tuhan menghukum kita jika kita mendapatkan kematian, dan kematian itu telah Yesus bayar, sehingga Yesuslah yang bangkit sekarang ini. Inilah Yesus. Inilah Yesus sudah bangkit dari kematian.
Nah, ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Nah, di mana Yesus telah mati di sini untuk menggantikan kita supaya kita hidup. Nah, supaya kita hidup itu jadi sehingga kehidupan kita itu lagi bukan diri kita lagi, tetapi sudah diambil Yesus itu semua. Nah, sehingga di selanjutnya ini bahwa setelah kita tahu bahwa Yesus yang hidup, nah, ada dua pilihan melalui dua kehidupannya, apa kita mau hidup kita lagi atau mau mengikuti kehidupan Yesus. Nah, ini kehidupan manusia tadi. Nah, di mana kehidupan manusia ini dia memilih jalan sendiri, itu dia ini ujungnya apa? Ketika kita memilih kehidupan kita pribadi itu tadi, ujungnya lah kematian ya. Jadi ini sebenarnya gagal. Tetapi Tuhan menawarkan ada kehidupan kekal itu, yaitulah kehidupan di atas Yesus Kristus. Itulah kehidupan yang bersifat kekal itu. Inilah Yesus yang terambil dari Yohanes 3 ayat 36. Bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita akan diselamatkan. 36, sorry Pak. 36. Ketika kita memiliki, barang siapa memiliki anak itu katanya dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa anak itu Yesus itu sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu kedua jalan ini, kita mau pilih yang mana ini? Kita diberi ada yang namanya hak free will katanya. Apakah kita memilih jalan kita sendiri yang berujung kehancuran, atau kita memilih jalannya Tuhan di bawah Yesus itu sendiri? Nah, itu dia. Sehingga kalau kita sudah tahu ini, apa tindakan kita selanjutnya untuk dua jalan untuk kehidupan ini? Yang pertama adalah kita berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara berdoa. Nah, ini ada doanya seperti yang gue bilang tadi, bahwa kita berdoa, kita minta pengampunan kepada Tuhan, bahwa memang benar-benar kita orang yang tidak layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan, Dia memberikan anaknya Yesus Kristus supaya kita selamatkan. Nah, sehingga kita mengaku dengan menurut dalam hati bahwa Yesuslah Tuhan satu-satunya. Terus yang kedua apa? Yang kedua kita taat kepada Yesus. Yang ketiganya kita adalah percaya kepada Yesus. Amin. Ada doanya? Doa mana? Bukan cerita kalau doa. Yang dibawakan tadi bukan. Oke. Doa Tuhan Yesus. Doanya seperti ini ya. Kita berdoa bahwa kita katakan bahwa ampuni saya Tuhan, saya adalah orang yang tidak layak, saya adalah orang yang sudah memberontak, saya adalah orang yang telah berdosa atas Engkau, tetapi saya putuskan hari ini saya mau menerima Yesus sebagai juru selamat, dan Tuhanlah satu-satunya yang berotoritas dalam kehidupan saya. Dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa untuk syukur. Amin. Yes, dua.